Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran warga AI di seluruh dunia. Wah, ya kan? kali ini pasti jutaan nih. Kali ini harusnya kalau mau diedukasi kalau mau maju. Kalau mau maju harusnya sih banyak nih yang harusnya banyak sekali. Karena ancaman nomor 1 bahkan menurut Elon Musk, apalagi kalau bukan AI. Bukan. AI ya. AI kuadrat maksudnya gitu ya. Jadi AI ini katanya Elon Musk sendiri bahkan itu adalah merupakan ancaman yang paling berbahaya Son di masa depan Son. Tapi dia sendiri invest di perusahaan AI Son. Dari awal lagi kan. Open AI itu dulu kocernya adalah Elon Musk sendiri. Elon Musk aja sensi sama Altman. Akhirnya keluar ya di tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Makanya hari ini kita mengundang salah satu tamu spesial yang saya yakin pasti lebih capable daripada kita untuk ngomongin AI Son. Pasti kita pasti langsung bawa expertnya. Nah ini dia Mas Anjas Maradita. Let's go. Terima kasih. Anjas Ultron Maradita bukan? Bapak AI Indonesia bukan? Jangan. Jangan ya? Enggak, masih om-om soalnya. Oke Mas Anjas. Mas Anjas ini sering bekerja sama dengan Nvidia juga ya Mas ya? Iya, aku spokesperson-nya lah kalau mau dibilang. Jubir ya. Jubirnya apa namanya? Pakai AI juga pas ini ya bicaranya. Almost pakai AI biasanya. Sekarang konten yang udah ditinggal pakai AI sekarang orangnya jalan-jalan jadi jubir. Betul. Saya konten udah nggak pernah syuting. Nah, itu AI semua yang ada di AI konten. semua itu ya. Makanya kali ini ikut syuting padahal nggak ada brandnya Zat. Apa jangan ini AI sebenarnya? Hologram. Wah, dari bajunya sih kelihatan brand apa ya. Emang gimana Mas caranya bikin AI dari nol gitu? Maksudnya bikin konten pakai AI dari nol? Ya sebenarnya apapun ini gue cepat aja kemarin soalnya gue ada podcast gue jelasin detail malah orang komplain katanya terlalu berbelit-belit padahal detail itu namanya. Ya udah gini aja kerjaan lu apa pasangin AI udah itu pasti cuan pasti dapat duit tapi gini jangan juga kayak apapun diterabas gitu ya. Ini pakai AI semuanya disikat malah jadi nggak works nanti. Gitu. Jadi harus mempelajari AI dulu, terus divisinya dia apa, industrinya dia apa, lalu gimana cara menghubungkannya gitu ya. Baru betul. Itu baru bisa jadi cuan baru gitu bisa kan. Jadi cuan. Juga pengangguran pakai AI ya tetap pengangguran. Nah, nggak akan merubah nasib AI itu ya. 0 kali 2 tetap 0 ya. Tapi kalau gerak sedikit aja tambah AI ya bisa jadi eksponensial gitu Son. Ini pas Sandiaga Uno gue lihat bukan. Sandiaga Tres ini kayaknya Uno dos Tres ya kan. Itu teman-teman. Jadi emang kita harus ada pengembangan diri dulu di awal lalu belajar AI itu akan menjadi lebih berkembang lagi gitu. Betul. Karena kita sendiri juga pakai AI juga Son. Iya pasti. Sehari-hari kita pakai AI juga contohnya nih ya buat riset misalnya. Karena kalau baca artikel kan nanti kadang ada hoaxnya ada apanya. Bener. Kita pakai AI yang udah mengcompile sekian banyak artikel jadi satu kan. Di scraping ya berarti data-datanya. Keren. Dan itu kita nggak pakai satu AI doang ya Son? Betul. Kita pasti pakai beberapa. Kita banding-bandingin lagi. Minimal 3 tuh. Minimal 3. Wow. Minimal Iya sebenarnya emang bener kayak gitu. Kalau cuma pakai satu, tapi maksudnya satu ngandelin satu doang, biasanya datanya ya masih kurang tajam gitu. Kadang makanya harus salah. Bener. Atau gini, ada AI yang update banget tapi kurang tajam. Ada AI yang tajam banget tapi kurang update gitu. Ada perusahaan gede tapi AI-nya bodoh banget. Siapa itu? Itu siapa itu? Pasti bukan perusahaan chatting kan, tapi kan pasti kan? Bukan. Bukan dong. Perusahaan HQ-nya jago. HQ-nya di US sana bagus. Lokalnya. Perusahaan apakah itu? Udah daripada berlama-lama mendingan kita langsung mulai aja episode yang gua rasa akan insightful dan akan membangun kita semua bersama ya. Betul banget. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Jadi pembahasan pertama nih Mas nih ya kan. Katanya AI itu bisa ngerubah dinamika relationship manusia Mas katanya Mas. Oke. Katanya AI itu bisa gantiin pacar kita lah simpelnya begitu ya kan. Gimana menurut Mas? Nah, ini gue kasih contohnya dulu. Oke, kasih contohnya dulu. Beberapa postingan viral nih. Postingan viral gue bacain nih. Better ChatGPT daripada manusia kena dry text terus Mas. Nah, ChatGPT udah pasti ngebales kan. ChatGPT ya lebih reliable ya. Soalnya nggak mungkin misalnya udah bilang tidur tahu-tahu ketemu di klub mana gitu. Itu nggak mungkin
Son, kalau Mungkin ChatGPT terjadi. bener nggak? Nggak mungkin. Tiba-tiba di kafe mana di video dari belakang nggak mungkin. Nah, Nggak itu mungkin dia itu. Son. Jawabannya itu bener. Yang jadi masalah tuh gini, zaman dulu itu AI nggak punya empati. Nah, Sekarang AI-nya punya empati. Oh, Almost, maksudnya empati Almost. tiruan lah ya. iya. Nah, iya. si empati tiruan ini diserap sama manusia sebagai afirmasi terhadap misalnya prestasinya dia, hal-hal yang berhubungan sama kehidupan dia gitu. Akhirnya orang tuh jatuh cinta. Karena memang kalau Yuval Noah bilang ya, itu penulis terkenal ya. Iya, tahu saya. Dia bilang kalau zaman dulu adanya mesin ketik itu tidak menimbulkan mass relationship. Nah, sekarang si relationship atau hubungan ini dibangun sama orang dalam kondisi apapun dengan jumlah yang sangat banyak. berarti love language dari AI ini word of affirmation berarti ya? Nah, Bisa nah. apapun. Iya. Tapi ya nggak mungkin dia physical touch ya. Nggak bisa. mungkin. Receiving gifts bisa Son, memperpanjang membership ya kan? Receiving giftsnya. Coba nih ya, gue tes aja. Halo, kamu bisa nggak pura-pura jadi pacar aku nih? Soalnya aku mau teleponan sama mama aku. Bisa ya? Pakai bahasanya nyantai aja. Bisa kok. Aku akan bantu kamu. Hai sayang, aku baik. Kamu? Aku tuh hari ini lagi ada masalah di kantor. Aduh, pasti berat ya. Mau cerita lebih lanjut? Kamu bisa nggak pura-pura ketawa gitu, happy gitu? Karena aku juga agak ini sedih nih. Oke, bisa kok. Aku ketawa ya. Kamu lucu banget deh. Ketawanya cakep banget lagi. Ketawa loh. Ketawanya natural loh. Bayangin orang-orang yang kesepian di hidupnya gitu. Gua sih punya bini ya. Iya, Orang-orang nggak punya bini atau bahkan ngegantiin. Kita belum punya bini Mas, maksud Iya. Anda kita kesepian Mas, maksud Anda. Ya udah nih install. Her itu sebenarnya adalah cerminan nyata dari ChatGPT sekarang. Film Her ya. Film Her itu sekarang udah dipakai sama orang, Pak. Itu sudah kejadian sekarang. Udah terjadi, banyak banget postingan yang lu lihat itu hanya tip of the iceberg doang. Ya. Sisanya tuh yang lain yang masalahnya, maaf ya, maksudnya mental dan lain-lain. Masalahnya di sini, kalau kita curhat sama teman, mungkin dibilang kamu kok semangat ya gitu. Dia enggak, dia pasti berat ya. Itu aja udah bentuk dari empati. Iya. Nggak cuma jawab sabar ya, nggak cuma gitu doang lagi ya. Lebih kreatif ya. Nggak jawabnya. Iya, aku juga capek gitu nggak juga. Oh iya. Dan enggak toxic positivity. Nah, Belum lagi sama tren wanita independen. apalagi di Jepang aja belum ada AI aja orang udah nikah sama guling kan sana ada nikah sama karakter anime ya kan, apalagi sekarang. Ya tinggal gulingnya dikaretin ChatGPT. Nah, dikasih toa sekalian. Biar suara kayak manusia gitu ya. Soalnya gini, apa untuk merubah dinamika relationship dari manusia itu sebenarnya udah ada teknologinya kalau menurut saya. Ya kan? AI digabungkan dengan jujur aja. Benar gak? Iya sebenarnya iya. Bener kan? Sebenarnya bisa banget. Sebenarnya udah deket kan maksudnya kan? Sudah. Bahkan udah mungkin ya ini nggak terbuka di publik. Tapi mungkin di beberapa kalangan udah jadi pesanan kayak gituan. Ya orang udah ready teknologi. Terakhir yang viral yang apa? Yang bentukannya cewek nih. Joget TikTok sih. Oh iya. Bener-bener joget TikTok. Robot ini. Robot dan maksudnya penampilannya sangat menarik gitu. Waduh. Itu gokil sih. Itu berapa banyak ladang pekerjaan dari cewek-cewek yang pura-pura bodoh yang harus hilang Son. Karena adanya AI Son. Ini bisa semua lagi, pintar bisa, ini bisa kan. Makanya cewek isi otaknya. Harus cerdas ya Son. Harus cerdas ya Mas ya. Soalnya teknologi udah ada. Tesla bot udah lihat apa belum Mas? Udah. Tesla bot. Optimus itu ya. Apa namanya? Optimus ya? Optimus. Iya. Optimus ya. Itu kan luar Kalau nggak biasa salah ya. sekali Mas. Iya. Bisa bersih-bersih. Iya. Ya kan bisa masak. Nggak demo, nggak kabur. Kabur, nggak mau beli HP terus lebaran cabut. Nggak pakai bajunya majikan untuk TikTok. Nggak, memang functional kalau mereka. Komersil lah ya. Mereka kayak gantiin pembantu di rumah gitu-gitu. Terus bersih-bersih, Gotong ngurus belanjaan. anak pun bisa. Iya, gotong belanjaan. 5 tahun lah dari sekarang gerakannya udah fluid banget. Kita lihat aja. Iya. Jadi perkembangan ini udah melesat banget ya sekarang. Lu mau bikin video pakai tulisan doang bisa. Walaupun promnya tuh harus belajar ya Mas ya. Tapi sebenarnya paling optimal itu sebenarnya harus beberapa layer. Misalnya dari teks, foto, video. Jadi nggak direct langsung ke video karena prosesnya akan takes time dan juga resultnya malah nggak sesuai. Jadi harus kayak gitu. Atau
kalau mau video ada modenya storyboard, harus dibikin biar resultnya tuh perfect gitu. Karena kebanyakan orang itu salah ngetik doang berharap videonya sekelas Hollywood, yang nggak gitu. Perkembangannya dari AI itu kalau video itu udah cukup bagus ya saat ini, dan bisa dioptimas nggak untuk misalnya kita bekerja atau dapat profit? Bisa, namanya golden sample ya. Jadi kalau gue sendiri, kalau lu lihat di Instagram gue hampir nggak syuting kan. Caranya adalah input video kita sendiri, sampel 2 menit, terus dijadiin kayak talking head ngomong. Nah dijadiin lah konten. Gue lagi podcast sama kalian gini, gue tinggal masukin audio langsung jadi talking head gue gitu. Nggak perlu syuting, nggak perlu take lagi videonya. Tetap masih pakai voice ini ya, recorder ya, tetap biar natural. Karena kalau suara kan distinguishnya orang bisa bedain banget kan antara AI. Kalau AI ngomong kan mungkin kalau kita by text tulis kata-katanya, lihatlah fitur ini gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai suara asli, guys lihat fitur ini. Oh iya. Muka bisa bohong tuh di AI, tapi suara nggak bisa bohong. Oh iya. Tapi banyak yang ini apa yang scan QRIS itu Son? 100.000 sudah masuk. Suara presiden udah tahu belum? Oh iya. Gini suaranya gini. 100.000 sudah masuk. Itu banyak yang ini apa? Wah kok suara presiden? Nah, kan? Mantan presiden. Mantan presiden ya, bener lupa saya. Belum move on. Sorry. Saya emang nggak boleh nyebut mantan presiden. Ini makanya baju kan merah nih saya sekarang. Iya. Itu berarti pembahasan selanjutnya adalah soal copyright. Nanti di kedepannya gimana gitu? Copyright ini akan berjalan karena lagu yang dibikin pakai AI udah banyak. Dan bahkan ini ada satu lagu itu pakai AI-nya Playboy Carti. Itu apa yang dengerin lebih banyak daripada artisnya sendiri. Oke. Coba bayangin. Copyright ya, Copyright itu emang gimana? persoalan yang sulit sebenarnya ya. Maksudnya emang harus ada orang musik yang ngomong ini. Tapi orang musik kalau disuruh ngomong ini pasti dia langsung tegas, nggak boleh. Drake nih misalnya ya kan, gue pengen bikin lagu hip hop, pengen suaranya seperti Drake misalnya. Terus pakai AI apa segala macam, akhirnya pakai suaranya Drake nih. Nah, itu Drake bisa ambil haknya sebenarnya. Kalau suaranya suara Drake ya salah. Tapi kalau suaranya itu suara random, nggak ada yang punya, ya boleh-boleh aja dong. Boleh kalau Boleh. itu. Nah, itu masalahnya. Gua udah pakai kemarin buat bikin jingle iklan. Oh gitu ya? Iya, project di atas 300 kita pakai AI. Wah, hemat Son. Luar biasa ya. Iya, tapi maksudnya itu case-nya harus kita remake lagi. Oh, Nggak iya, bisa iya. lo tiba-tiba pakai AI. Satu kliennya pasti komplain kan. Komplain lah pasti. Itu kan jingle jelek gitu. Maksudnya kurang bagus. Tapi karena kita optimalin kayak gitu, ya maksudnya benefitnya dapat, copyrightnya juga dapat. Jadi nggak usah worry soal copyright selama lagunya nggak mirip sama lagu siapa-siapa. Ya. Ini pasti Mas Anjas pernah ini ditelepon istri terus jawab, kayaknya pakai AI aja jawabnya. Wah, Jujur Mas. Jadi suara gue tuh ada di satu AI suara paling terkenal namanya Eleven Labs. Jadi kadang-kadang kalau gue males ngangkat, itu AI agent yang jawab. Emang bisa, videonya baru gue bikin 2 minggu lalu lah. Oh gitu ya. Nah, Jadi customer service berarti di situ. Mirip, tapi lebih ke kayak misalnya ngasih tahu gue lagi kerja gitu. Oh gitu. Iya. Tapi balasannya bukan kayak halo sayang gitu, enggak. Halo, aku lagi kerja ya gitu. Atau saya lagi kerja, nanti telepon lagi ya gitu. Itu bisa langsung ke nomor HP kita. Segampang itu settingnya. SMS, WhatsApp atau apa? Oh enggak, telepon biasa bisa. Oh, telepon biasa berarti ya. Telepon biasa. Oke. Tapi ya mungkin kita akan sampai ke taraf di mana jadi natural banget suara AI. Iya, pasti. Dan Iya, itu lumayan berbahaya ya kayak Itu gitu. berbahaya Dan sekali. sekarang udah mulai. Kayak Baim Wong kemarin kan. Ada orang di telepon Ketipu ya? Baim Wong. Oh. Ketipu lah. Wah, itu viral di TikTok kemarin. Iya, saya pernah Makanya denger ada malah dari teman saya. Omnya ditelepon pakai suaranya anaknya omnya itu. Jadi otak kita itu punya kayak semacam reference. Jadi kalau lu misalnya saudara lu ya, gue telepon, gue bilang gue Angga gitu, saudara lu namanya Angga, itu lu bisa langsung mengasosiasi otak kita. Dan kalau itu cukup mirip, kadang-kadang tanpa AI pun otak kita sudah terarah ke situ. Udah kayak Apalagi notice ya. Udah kayak kayak gitu. Karena ditambah panik juga kan, misalnya bilang, oh iya saya ketubruk nih, minta transfer misalnya 500.000 ya kan, paling sering gitu kan. Ditambah suaranya mirip lagi. Iya. Udah. Tapi mungkin 1 tahun dari sekarang lah, itu teknologinya ini harus dihati-hati ya. Nanti boleh search aja videonya. Itu video dari Malaysia, yaitu Honor AI Deepfake. Jadi dia itu memang bikin teknologinya bisa ngedeteksi deepfake video call. Diceritanya anaknya itu video call minta transferan. Karena memang sekarang udah memungkinkan untuk kayak gitu. Dan itu bahaya banget. Harus regulasi sih. Oh iya. Jadi gimana cara mereka mendeteknya? Ada beberapa gerakan yang kedeteksi secara back end sebenarnya cukup rumit ya. Kayak ada gerakan konstan, ada gerakan repetitif. Itu bisa jadi indikasi deepfake. Tapi sebenarnya dari pixelatednya sendiri kelihatan kok.
Oh iya. Kita minta berarti tips gimana caranya supaya tidak tertipu AI Mas. Silakan. Oke. Jadi misalnya nih lu punya anak gitu ya. Kalian punya anak. Kalian bilang sama anak kalian bahwa misalnya setiap telepon harus ngomongin cuaca. Oke. Secret code-nya kayak gitu. Ada sandi gitu ya. Iya, berarti kalau ya. enggak deepfake itu sangat mirip, suara pun bisa mirip. Sandinya misalnya, "Pak, hari ini cuacanya cerah nih," tapi itu jadi opening. Kalau anak itu nggak ngomong gitu, maka itu bukan anaknya. Iya, Apapun iya. sebenarnya. Tuh. Satu itu ya berarti siapkan kode masing-masing gitu ya Iya. untuk keluarga lah seenggaknya gitu ya. Yang selanjutnya Mas. Sebenarnya ya pakailah maksudnya alat-alat yang udah anti fraud ya. Sebenarnya smartphone juga lagi digadang-gadang hampir semuanya akan ada tulisannya gitu. Tapi terlebih penting dari itu awareness. Maksudnya kita tuh harus edukasi orang bahwa nada-nada kayak gini tuh udah pasti fraud gitu. Orang kalau punya awareness fraud, mau itu videonya semirip lu misalnya Son, nyokap lu pasti tahu anak gua nggak kayak gini gitu. Oh iya sih harusnya juga harusnya tahu udah sih. Tapi kan maksudnya kadang dicampur sama Panik, kondisi panik. situasional. Iya. Atau gini, di cross check dulu ke nomor aslinya. Paling gampang gitu biasanya. Jadi misalnya nelpon kan nggak mungkin nomor asli nih ya kan. Telepon dulu nomor aslinya. Tapi Bener apa bisa enggak? sekarang bisa double. Soalnya dia hack dulu si WhatsApp-nya, Oh, gitu baru ya? video call ke orang tuanya. Jadi memang udah plannya udah kenceng. Gue nggak pernah connect ke WiFi publik satu kali pun. Oh iya, sumpah sama saya juga sekarang begitu. Ya, gue mendingan gue udah bawa modem sendiri gitu ya. Ya abis itu connect ke situ gitu. Emang sekrusial itu. Hati-hati itu ya. Tapi masih pernah dihack nggak Mas? Pernah, Mas masih Anji? Masih pernah dihack. masih pernah dihack. Cuman layer gue itu cukup banyak ya. Ya misalnya kayak account Google gue. Iya. Itu 3 rangkap tuh. Oh 3 rangkap Instagram ya? termasuk Instagram itu harus pakai secret code-nya juga ada. Oh. 3 rangkap tuh apa aja? Misalkan password 1 pasti. Iya. Terus 2 Two factor. Enggak, gue gak mau ngomong. Oh, Tapi iya, authenticator oke. salah satu, iya bisa jadi. Oke. Iya. Ada sebenarnya satu kalau mau itu bisa pakai dongle ya. Itu jauh lebih aman lagi. Tergantung sekrusial apa account-nya gitu. Dongle tuh pakai USB maksudnya? Iya, bisa dijadiin Oh. itu offline harus connect ke Kayak kripto dongle. ya? Ya kayaknya kayak cold wallet ya. Wallet code ya. Iya. Oh iya. Wah itu sih sangat ini ya. Kalau Sangat cold secure wallet ya. kan maksudnya uangnya di situ. Kalau itu enggak, itu jadi kayak semacam authenticatornya gitu. Oh. Cuman atur aja gimana caranya biar enggak satu layer gitu. Oh. Kadang-kadang iya, orang iya. layer man, kadang malah nggak ada layernya. Wah itu ngeri sih kalau satu Kita ya. connect wifi publik sekali udah langsung kebaca. Wah. Kan ada berat. middleman ya kan selalu. Wah, gue nggak mau lagi sih. Gue 2 sih gue minimal Bagus gue. sih. Makanya kan dia waktu itu suka connect wifi gue bilang wah ente di hack son. Tapi sebenarnya connect wifi publik nggak apa-apa kalau aman ya, trusted ya tempatnya kayak. Sebenarnya tetap antisipasi. Cuman email yang untuk wifi publik sama yang enggak itu harus beda sih. Gue bedain kayak gitu. Kadang bahaya. juga kalau misalnya yang kayak gini sering sebenarnya salahnya bukan cuman connect wifi publik ya, tapi email disuruh ngeklik apa gitu. Hati-hati kayak gitu-gitu. Link, Oh iya, gitu wah, lah. itu link sih. Link sih parah banget Link bisingnya. parah ya. Modus yang paling parah ini yang saya tahu ini Mas nih. Apa pakai WA ngirim undangan temen nikahan. Ada modus Ya, begitu. betul. Oh, Itu link APK tapi itu. ya. Link. Kan biasanya link emang kan Link, kalau teman Iya, nikahan. link. Kan zaman sekarang udah nggak pakai kertas lagi kan, baik Iya, yang pakai iya. link doang ya kan. Jadi Ini. begitu lo klik itu APK-nya kan keinstall tuh, dia oke kan. Sebenarnya dia udah langsung baca semuanya di situ. Nah sebenarnya yang paling bahaya OTP HP kan. Oh iya Dia nggak OTP direct HP. nih, nggak langsung. Tapi begitu kamu masukin BCA gitu, akunnya Sandinya masuk dia. Lebih parahnya lagi mungkin dia di backendnya bisa ngontrol saat kita tidur. Artinya dia udah kontrol HP kita, udah nggak ada barrier lagi. Tapi itu yang out mesti ini ya, mesti nge-install dulu ya. Kalau misalnya ke download tapi nggak ke install, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Atau otomatis jangan. install? Sebenarnya download itu kan kadang-kadang kita nggak sadar juga ternyata Iya. kita install. Iya, sih, iya. Kadang nggak sadar. Lu baru sih. ngeklik linknya ada yang ke download gitu ya kadang juga ya. Iya. Itu loh bahaya son. Pecah. Jadi gue pakai muka lo misalnya terus abis itu gue ke teman-teman lo misalnya. Ini apa saya mau menikah tolong datang ya, kasih linknya cetar. Kan nggak mungkin lu nggak klik kan, bener kan? Iya, Pasti ya klik, kan. iya, pasti bener. klik. Itu tuh Wah, pecah. sih. bahaya tuh ya kan. Bahaya. Kalau ngomong yang lebih canggih lagi ya banyak ya kayak Pegasus misalnya Mas tau nggak? Sistem hacking Pegasus ada tuh viral juga tuh. Itu punyanya intelijen negara tuh Iya, ya Pak. tarifnya udah internasional sih. itu. Dijualnya ke intelijen negara sama Shadow ya, Shadow Organization. Wah, Itu gila parah sih itu. lagi Wow. tuh. Nah, apa ngomong-ngomong soal Shadow Organization ya kan, AI ini ternyata dijadikan mesin propaganda juga Mas. Iya. Ya kan? Nyambung ke yang tadi sebenarnya. Kebanyakan propagandanya itu muncul sekarang baru di layer, maksudnya belum nyampe ke negara ya.
maksudnya akan bahaya banget dong kalau sampai negara. Tapi sekarang orang bisa percaya sama AI kayak misalnya Kim Jong Un ngomong gitu misalnya atau apa. Itu bahaya banget kan. Terakhir aja ini kan yang 2016 itu kan vote-nya si Hillary Clinton sama si Donald Trump kan banyak bot-bot dari Rusia gitu. Buat supaya nge-campaign naikin si Trump. Iya. Itu banyak farm bot gitu itu lah. rame tuh waktu itu. Nah itu tuh salah satunya itu kan. Tapi ini masih belum segitu berasanya. Tapi soon akan jadi antisipasi publik yang harusnya luar biasa ya. Karena begitu orang ngomong di deepfake-in itu bisa jadi isu gitu, bisa jadi tren. Maksudnya kayak sekarang pilpres gitu ya. Terus tiba-tiba nanti ada satu video beredar nih deepfake videonya salah satu presiden gitu. Ngomong tentang Saya titip, benar gak saya titip? Enggak, Saya titip bukan. itu real. Ini jangan dipotong ya. Ini jangan dipotong. Misalnya dia ngomong kayak saya bela saya bela misalnya gitu bilang. Buat menjatuhkan salah satu ini ya. Iya kan? Atau kata-katanya lebih halus. Saat kita masuk ke publik ke kita ketahuan videonya. Tapi kan suara kita ini di Indonesia semuanya setara. Nah, mau yang kualitasnya tinggi otaknya mau yang enggak sama satu suara ya. One vote apa? Iya. Ya itulah pokoknya. Satu. One citizen one vote lah pokoknya. Iya. Jadi karena di politiknya nggak ada timbangannya untuk setiap orang ini, jadi orang-orang dipengaruhi dengan video itu. Itu sangat mungkin untuk dilakukan di next presidential, pasti itu terjadi. Iya. Ini sekarang aja kemarin terjadi tapi nggak gitu masif ya. Iya. Tapi ada. Ada. Setidaknya gini, bukan untuk mempengaruhi yang belum milih, setidaknya untuk menjadi afirmasi para pendukung ya. Karena kan kalau kita udah dukung, udah menggebu-gebu emosional ya kan, sesuatu yang harusnya tidak kita percaya akhirnya. Iya. Sebar-sebar akhirnya. Sebar-sebar. Jadi buat afirmasi gitu loh. Iya. Tuh kan bener kan sih ini nggak bener nih, gue sebar ya kan. Dan banyaknya kan orang nggak ngecek ulang lagi kan. Ya, Bener. karena saking banyaknya konten yang diproduce seperti The Dead Internet Theory. Iya. Salah satunya, Mas pernah dengar belum The Dead Internet Theory? Oh belum. Jadi itu adalah sebuah teori di mana di masa depan nanti katanya 99% konten yang tersebar di satu dunia ini, dunia internet itu konten yang generated by AI katanya. Iya. Jadi cuman 1% yang genuine orang katanya gitu. Iya. 99% tuh di web mau dari mana gitu kan semuanya kan. Nah, orang yang mengenerate konten lewat AI punya kepentingan masing-masing. Nah, bener nggak? Itu bener. Betul. Itu yang Tapi jadi ada juga yang masuk-masukin. bilang kalau gue baca dari beberapa pendapat, misalnya interviewnya Yuval Noah Harari ya, bukan AI-nya sebenarnya yang akan nge-generate itu atau mengkontrol itu, tapi company-nya. Oh iya. Jadi ya, company-nya justru yang punya kewenangan atau punya suara untuk mempolarisasi orang bahkan. Iya, betul. Misalnya Akhirnya kita nanya, kerjasama. iya misalnya kayak brand apa ya, misalnya sepatu gitu, yang paling bagus apa sih sebenarnya nanya ke AI gitu kan. Bisa aja company itu Ngearahin gitu kan, anggapannya endorse via AI gitu. Itu sesimpel pertanyaan sepatu. Nah, Kalau pertanyaannya pilihan politik dan lain-lain. itu dia. Kan ada yang namanya the bandwagon effect kan. Nah, AI ini kan punya kemampuan untuk mengenerate konten lebih cepat dan lebih banyak, lebih masif daripada manusia biasa ya kan. Betul. Akhirnya bisa generate konten sampai puluhan ribu konten misalnya. Iya. Akhirnya karena suara paling banyak misalnya mendukung salah satu, orang ikut bandwagon itu. effect, ya kan? Ikut suara mayoritas kan. Betul. Lihat antrian panjang gitu anggapannya. Nah, Dan sekarang data kita udah mulai dibaca untuk personalisasi itu. Dari mana? Dari kita pakai ChatGPT, kita pakai itu tuh semuanya udah store data sebenarnya. kan ada kan trennya kan yang apa? Suruh gambarin diri kita. ChatGPT suruh gambarin diri kita, tau nggak? Iya. Ada trennya tuh. Ada. Tapi sebenarnya kalau itu sih orang bisa mainin. Jadi itu cuma ngupdate dari memorinya dia gitu. Dari memorinya terus narik data gitu. Tapi sebenarnya ya di back endnya sana dia tahu betul siapa kita. Mungkin lebih bagus detail lagi ya. Iya, OpenAI lebih ngerti kehidupan lu daripada orang tua lu. Wah, gila. Apalagi yang udah sampai curhat-curhat gitu ya. Tapi sorry Mas, dia baca cookies nggak sih? Wah, gue nggak tahu. Tapi kayaknya terima ya. Minta ya. Kira-kira baca nggak apa cuman di web setiap kita kayaknya minta. setiap kita menggunakan AI dia mempelajari kita atau HP kita semuanya datanya diambil juga sama dia? Harus dicek sih, harus dicek. Gue nggak bisa judge ini pakai gitu. Iya. Menurut dugaan lu deh gimana? Pastilah, Iya. Kayaknya ya. pasti. Tapi coba ya kita tanya ya. Coba deh tanya. Apakah ChatGPT membaca cookies? Saya tidak bisa menjawab. Masih nggak dijawab itu. Iya ya. Tapi kita munculin aja hasilnya di sini. Tak. Yang sensitif juga AI kenapa nggak mau bahas ya pertanyaannya? Sekarang itu gue nggak tahu deh, kayak agen Sinci. Gue ngerasa. Oh gitu ya. Iya. Setiap kali ngomong sensitif ngomongin politik dia kayak my guideline is not allowed to say that. Wah, gitu. baca.
Jadi kayak Gimana dikontrol banget justru sekarang di regulasi. Tapi sebenarnya gini, kalau memang kita nggak mau ada filter, kita harus bikin offline. Jadi bisa kita bikin ChatGPT kita offline gitu, bisa banget. Banyak gitu misalnya pakai toolsnya Nvidia, namanya Nvidia RTX Chat namanya. Nah itu kan dia punya chat offline, itu nggak ada filter dan nggak ke-upload, datanya punya kita gitu. Cuman parameternya kecil, cuman 3 billion 3 billion parameter, sedangkan ChatGPT itu di atas 117 billion kalau nggak salah. Datanya ya, jumlah datanya. Parameter. Jadi cara dia narik data itu kalau 3 billion ya artinya kan terbatas. Padahal 3 billion itu angka gede banget sebenarnya. Tapi ini nggak sih Mas, kalau misalnya ngomongin masalah guidance ya tadi ya, berarti kan AI kan banyaknya dibikin misalnya di Silicon Valley apa segala macam kan. Itu kan udah ada regulasinya dong pasti kan. Nah tapi misalnya tiba-tiba ada perusahaan gede gitu yang maunya bikin di Indonesia karena belum ada regulasinya, jadi bisa bebas gitu. Mungkin nggak tuh Mas? Nah sebenarnya banyak perusahaan yang coba kayak gitu. Maksudnya bikin di negara lain. Iya, yang belum ada regulasinya, belum ada guidance-nya. The problem bukan dari negara asal, tapi negara penerima. Contoh, lu mau masukin ke Cina, ya mereka yang kontrol gitu. Jadi bukan dari perusahaan ChatGPT-nya ya? Bukan, ya itu salah satu. Ngikutin regulasinya mereka, tapi keduanya adalah negara penerimanya. Kalau dia terlalu pro ya sana negara merah itu, merah bintang-bintang, biasanya lu ngupload aja di platformnya mereka ya tentang jelekin negara itu, pasti nggak akan naik view-nya, kayak semacam shadow ban gitu. Coba aja kalau nggak percaya, lu jelekin aja. Iya. Apalagi di negara-negara yang anti demokrasi ya, maksudnya ya lawan kata demokrasi lah ya. Nah, selain pertanyaan yang sensitif, ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab juga nih sama ChatGPT, Mas. Oke, apa itu? Itu adalah pertanyaan tentang David Rothschild kalau nggak salah. Tahu nggak kemarin sempat viral? Iya, kebanyakan kalau kayak gitu karena antara informasinya terlalu bias atau memang masalah teknis aja. Jadi dia juga enggak yang kayak dengan sengaja memang pengen menutupi keluarga Rothschild. Udah di blok gitu misalkan. Ahli warisnya Rothschild soalnya itu. Iya, tapi kalau misalnya emang perusahaannya punyanya mereka juga, BlackRock ya? Iya, BlackRock ya. Ya ada kemungkinan kontrol di tangan mereka gitu. Cuman nggak mungkin lah mereka nutupin kayak gituan doang gitu. Kayak Disney Frozen case-nya. Jadi cocokologi kan. Cocokologi kali jatuhnya ya. Soalnya ada dua teori. Yang pertama itu mau menutupi apa tentang keluarga Rothschild, ya kan? Sehingga nggak bisa dicari tahu. Yang kedua, karena namanya si Rothschild ini, ada orang lain yang namanya David Rothschild juga. Dia itu adalah seorang dosen yang terkait dengan ISIS. Oke. Dosen Amerika yang ada kaitannya dengan ISIS, katanya gitu. Jadi nggak mau dibahas karena ChatGPT takutnya kita nanya ke situ. Balik lagi, ChatGPT nggak mau jawab yang sensitif. Iya. Tapi selain David Rothschild ada 5 nama Mas yang nanti akan ditongolin di sini ya, yang nggak bisa dijawab oleh ChatGPT kalau kita tanya itu dia siapa. Iya. Sebenarnya mesti cek lah, tapi konspirasinya pasti beredar kalau kayak gitu. Cuman ChatGPT sendiri kan dia cukup fair sebenarnya. Bahkan kalau lu tanya ratingnya OpenAI-nya sendiri diadu sama Gemini gitu, dia tahu mana kelebihannya Gemini-nya, mana kekurangannya Gemini gitu. Jadi emang cukup iya, bahkan jujur ya maksudnya ya. Ada perusahaan yang berani ngejelekin dirinya sendiri gitu. Gitu. Banyak sebenarnya harus dikontrol ya, maksudnya. Ini konspirasi nih, tapi padahal sebenarnya itu teknis aja. Atau emang bias ya, jadi emang dia nggak berani. Gitu ya. Nah, AI ini selain menjadi mesin propaganda yang bisa memutarbalikkan tadinya orang mikir opini orang ya, memuntir-muntir opini orang ya kan, dan pemikiran. AI ini katanya tuh adalah penghancur sejarah katanya. Katanya AI ini bisa menjadi penghancur sejarah. That's the problem. Mungkin video ini bisa kena shadow ban gara-gara ngomong gitu ya. Sejarah ditulis oleh pemenang AI yang beredar sekarang milik pemenang. Iya. Jadi dia mengkontrol semua hal, include sejarah gitu. Jadi ya kalau kita tanya dari pihak dia ya jawabannya akan sesuai gitu. Cuman kan again gitu, ini masalah sejarah dan lain-lain kan, siapa yang bisa membuktikan gitu? Itu. Apakah ini koheren ya kan? Betul. Sejarah tuh ada namanya alternate history juga. Iya. Ada alternative history. Jadi versi lain dari sejarah yang sudah disetujui oleh semua orang. Itu ada juga. Dan itu belum tentu yang benar. Iya, tingkat akurasinya belum tentu. Tapi sebenarnya begini, saya ngomong gini karena ada sebuah kasus waktu itu muncul di Facebook ya kan, ceritain tentang The Wright Brothers, tau nggak? Penemu dari pesawat ya. Ya kan, The Wright Brothers ada. Itu lagi ngebahas The Wright Brothers di Facebook. Tapi gambar yang dipakai itu sangat berbeda dengan gambar The Wright Brothers yang asli.
Dengan banyaknya konten seperti ini, takutnya nanti generasi yang di bawah ngira Dread Brothers yang bener itu Dread Brothers yang dibikin sama AI itu soalnya. Iya. Mukanya beda. Ada Harrison Ford juga, ya kan, penemu mobil, ya kan, dibikin fotonya itu dia udah megang setir bentukannya mobil pertama. Padahal sebenarnya kenyataannya mobil pertama itu bukan setir bentuknya. Iya. Dan joknya juga lain, apa segala bentuk mobilnya lain. Itu takutnya bikin orang jadi ngira mobil pertama tuh ya bentuknya udah pakai setir. Akhirnya sejarah yang asli hilang. The problem kan sebenarnya bukan masalah AI-nya bengokin sejarah. Emang manusianya kurang literasi. Pada akhirnya risetnya asal maksudnya ya kan. Karena risetnya asal, sekarang amplifikasi paling tinggi itu media. Kena lah, maksudnya orang riset dari AI langsung dimasukin ke media. Apalagi sekarang tuh musim banget video kayak seorang pilot membawa sebuah durian. Dijadiin video kayak gitu dan itu dijadiin acuan gitu. Nah, dikira itu bener ya maksudnya ya. Iya, kalau orang literasinya masih sangat tinggi, masih ngejaga prinsip-prinsipnya, gua rasa nggak akan kebelok gitu. Itu kan mass market ya, apa namanya, Tapi orang-orang. kan kebanyakan tahu sendiri Itu kebanyakan dia. masyarakat seperti apa, Mas. Betul. Tapi ya minimal ya tahu lah tentang ada loh AI ini loh. Jadi minimal jadi kritis gitu. Maksudnya iya mungkin ada AI gitu. Karena udah tahu ada AI di sini. Kan kebanyakan mungkin yang udah di daerah atau di mana ya kan nggak taui AI itu apa kan sebenarnya. Iya, masih Mungkin banyak kan? sih. Gue yakin masih banyak. Masih Mungkin. banyak sih. Iya. Kalau misalnya kita buka gitu ya Facebook Pro gitu ya, Facebook kan ya, tahu kan konten-kontennya. Ya itu nilai hoaxnya kalau mau gue bilang ya. Bukan hoax tapi kemelencengannya tuh sangat tinggi karena Sangat apapun tinggi, yang diupload ke sana yang aneh-anehnya yang nggak sesuai fakta bisa FYP. Oh iya benar sih. Video AI aja di komen akhir zaman sudah dekat gitu. Iya masih kan? Jadi banyak yang kayak gitu. Padahal itu AI generated video, buaya badannya kepalanya orang gitu. Nah, kayak gitu tuh yang beredar dengan kencang. Dan itu AI generated yang potensi penyebarannya tinggi, include sejarah tadi. Iya. Karena memang di FYP itu bukan fakta ya Mas ya, tapi melainkan percikan emosi. Jujur bener nggak? Yang bikin FYP percikan emosi apa fakta saya tanya? Percikan emosi pasti. Kalau bikin dia senang atau kesel atau apa, itu yang FYP sebenarnya. Itu yang FYP bener. Paling cepat ya kan? Betul. Dia pokoknya konsep well health relationship itu jadi salah satu faktor terbesarnya FYP kan. Makanya mau AI generated atau enggak, asalkan memenuhi syarat 3 itu FYP. Takutnya itu mengaburkan persepsi. Apalagi kan kemarin saya sempat lihat juga videonya Mas Anjas ya kan, anak kecil belajar pakai AI. Betul. Bener ya? Itu saudaranya Mas Anjas. Ponakan gua. Ponakannya Mas Anjas tuh ya kan, belajar pakai AI. Menurut Mas Anjas, apakah sekarang udah siap kita belajar pakai AI? Jadi nggak perlu manggil guru privat yang mahal misalnya gitu kan? Gimana? Problemnya ada di kontrolnya orang tua, guru dan lain-lain ya. Kalau kitanya mager, lu minta jawabannya dari foto keluar langsung. Tapi manusia itu seiring zaman ini pasti akan berubah cara berpikirnya. Impact yang ditimbulkan dari AI ini adalah instant gratification. Orang tua harus tahu nih, instant gratification nih, anak foto jawabannya keluar. Impactnya apa jangka panjang? Kepuasan yang cepat gitu ya maksudnya. Kepuasan cepat, hasil instan. Oke. Males. Anaknya males. Anaknya jadi nggak, maksudnya nggak ada benefit yang muncul dari AI, yang ada malah destruktif. Tapi kalau jadi orang tua yang bijak, kita bisa ngarahin anak itu supaya si AI ini bukannya ngedestruksi secara psikologinya dia, kemalasannya nambah, tapi justru curiosity-nya naik terus. Betul. Dengan cara itu anak jadi lebih cerdas. Iya. Jadi guru keganti nggak kemungkinan? Keganti kalau gurunya kolot, marah-marah mulu. AI lebih sabar, iya. Nggak update. Saya lihat kemarin juga soalnya yang videonya Mas Anjas itu AI-nya pinter gitu, maksudnya ngajarin. Terus habis itu kalau anaknya bisa dibilang good job atau betul, dikasih tahu dulu. AI-nya harus dikasih tahu dulu. Nah, ini anak saya mau belajar misalnya kan, kasih tahu dia. Kalau salah jangan langsung tahu, kasih tahu jawabannya. Jadi dengan prompt yang baik, anaknya terarah nih, dan enggak instan tadi. Dia bener-bener mikir, itu yang paling penting gitu. Jadi guru di Indonesia harus berkembang juga ya. Harus. Tapi tetap gaji harus dinaikin dong Son. Iya, kan nggak dong. mungkin guru berkembang kalau gaji cuma 1,5 juta sebulan. Coba Son, pertanyaannya gimana tuh Son? Nah iya Ya kan? Iya. Maka dari itu, mau masuk kelasnya Mas Anjas nggak bisa. Aduh jangan. ya kan? Gua nggak mau jualan kelas di sini. Tidak mau.
Maka dari itu emang harus disejahterakan dan harus berkembang juga ya Son ya, namanya guru ya Son ya. Betul. Karena sekarang Harus tantangan banget. menjadi guru jujur sulit banget Son. Kalau ngajarin salah, ini kata ChatGPT begini. Benar. Ayo. Ibu ngomong ini ChatGPT bilang begini, gimana ya? Nah, Makanya dari segi sistem juga harus disesuaikan. Nah. Sebenarnya ada pentingnya pemerintah itu ngesubsidi pengembangan teknologi untuk guru. Iya. Maksudnya bukan yang sampai ribet-ribet gimana, enggak. Tapi sesimpel guru tuh enggak ketinggalan zaman. Sistemnya harus diperbaiki. Caranya gimana? Kalau gue jadi guru ya, bahkan bini gue ngajar itu punya sistem yang unik banget. Jadi dia abis ngajar, anak itu disuruh eksploratif. Oh, Jadi gimana tuh? eksploratifnya kalau misalnya AI, ya anaknya dikasih kesempatan untuk explore AI. Tapi untuk pelajaran yang dia ajarin gitu. Makanya guru itu sebenarnya kalau misalnya dia ngajar di kelas, misalnya ngajar udah nih teori beres nih, suruh anaknya explore sama AI. Iya. Nanti curiosity si anak ini kan terjawab sama AI nih. Nah, secara keseluruhan anak ini tuh punya persepsi masing-masing, punya pengembangan otaknya masing-masing. Dari situ baru di wrap lagi sama gurunya. Dan lebih cepat juga menemukan apa yang dia senang, apa yang dia nggak senang ya. Iya. Menurut saya akan lebih cepat tuh. Iya. Kalau Elon Musk bilang lebih ekstrim lagi. Gimana tuh? Sekolah tuh harusnya kayak game. Oh gitu ya? Iya, jadi enggak dipaksa belajar, tapi apapun yang dia sukain satu itu dibikin, dinaikin gila-gilaan. Iya, makanya di sekolahnya Elon Musk ya kan, Elon Musk kan punya sekolah sendiri kan. Katanya kurikulumnya beda dari sekolah lainnya katanya. Jadi kalau anak senangnya apa ya diajarinnya itu katanya. Jadi nggak perlu belajar semua apa sosiologi misalnya, biologi, kimia. Ya senangnya apa anak ini gitu kan. Betul. Jadi Tapi dari kecil udah diarahin. Tapi kan susahnya kayak ternyata pas udah puber gitu, aduh ternyata bukan ini lagi gitu. Nah emang. Tapi sepanjang belakang bertahun-tahun belajarnya itu. Tapi sebenarnya maksudnya orang itu bisa dianalisa dengan sistem yang canggih ya pasti bisa diprediksi lah dia itu unggulnya apa. Bahkan genetik pun dicek dia bisa tahu. Iya, udah ada setiap sekarang. tahun dites terus nggak ya. seasal kayak kamu masuk ini Dari awal Enggak. patok gitu enggak. Profiling minat bakatnya itu udah levelnya tinggi banget lah. Udah bukan cuman kamu suka apa gitu. Nah sekarang pertanyaan yang paling ultimate ini Sony kan. Sebenarnya AI itu teman kita apa musuh kita sih Mas? Jawabannya sebenarnya teman sekarang ya. Sekarang. Spesifik sekarang nih. Spesifik sekarang. Oke. Karena sebenarnya di dunia ini juga lagi ada perubahan yang signifikan ya. Maksudnya kalau kita ngelihat kan kemampuan AI sekarang segitu gitu. Cuman kalau kita lihat dengan satu perusahaan yang bikin quantum computer, dia bisa nyelesain masalah. Kalau setara superkomputer sekarang itu selesainya 1 septillion years kan kalau nggak salah. Satu pangkat berapa tuh 24 kalau nggak salah. 24 atau 14 ya. Ntar Iya, ngomongin iya, di sini septillion years. Kalau AI udah mencapai tahap AGI namanya Artificial General Intelligence, udah jago banget. Bahkan suatu hari mungkin dia punya free will. Wah. We don't know kan? Nobody knows. Dengan developmentnya emotion itu mungkin bisa punya free will nanti in the end. Iya. Bener gak? Benar, bisa jadi. Bahkan ada teorinya yang bilang bahwa kalau manusianya dianggap sebagai bug, kita akan disingkirin katanya ya. Dianggap bug. Iya, kita Udah kayak game. kita kan maksudnya kita adalah faktor perusak lingkungan kan. Oh iya. One day ketika AI udah mencapai singularity, ya itu bukan lagi teman sebenarnya, tapi ya kan? itu juga konspirasi ya. Oh iya, itu konspirasi. betul. Ada yang bilang nggak mungkin bisa sampai segitu. Database kita tidak akan cukup untuk energinya juga terlalu besar untuk melakukan itu gitu. Cuman datanya ya. Sekarang sebenarnya musuhnya itu bukan AI, tapi orang-orang yang secara aktif menggunakan AI. Untuk orang-orang kolot ya, itu musuh. Karena gini deh, engage AI sekarang. Pakai. Karena kalau enggak 5 tahun dari sekarang, ntar lu baru nyesel kayak gue kehilangan pekerjaan. Bukan orang-orang bos-bos itu nggak pakai AI-nya, bukan ganti kerjaan lu, tapi dia ganti orang-orang kayak lu nih Son misalnya. Di kantor lu bisa ngedevelop software, bisa bikin AI yang ABCD, bisa ngelakuin ini itu. Akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperlukan. Itu yang jadi di saat gabut-gabut pun sekarang AI itu teman yang seru, teman yang oke. Kayak contoh, misalnya lu suka nonton drakor misalnya, lu berapa persen belajar dari bahasa Korea dari drakor? Pasti cuma dengar sliwer-sliwer. Itu dia. Kalau lu pakai AI, lu bisa dapat manfaat yang namanya language acquisition through exposure. Setiap harinya lu masukin bahasa Korea lewat AI, 6 bulan lu bisa pakai bahasa Korea. Gue sekarang ngomong pakai bahasa Korea udah lancar gara-gara tiap hari latihan pakai ChatGPT. Tujuannya untuk apa? One day gue punya bisnis sama orang Korea. Oh iya. Mungkin yang pakai bahasa Inggris bisa Son, tapi
kalau kita pakai bahasanya mereka, heart to heartnya lebih dapat. Meskipun translator tuh ada. Iya ya, betul. Jadi salah satu pekerjaan yang pasti hilang translator di masa depan. Padahal gaji termasuk yang besar loh. Enggak, kalau dia interpreter enggak akan terganti karena kan ada emosi di situ. Iya. Tapi kalau dia hanya translator yang hari-harinya gitu-gitu doang, hilang. Orang penulis aja bisa hilang. Iya. Karena kan translator kan sebenarnya terbatas karena spesifik misalnya pas di hire gitu, disewa terus bisa bahasa Jepang doang. Kalau enggak, tapi khusus nih ngomongin industri logistik misalnya. Kan itu translator enggak banyak bisa karena bahasanya sangat teknis kan. Sedangkan kalau AI kan ya pasti bisa. Bisa kan gitu. Iya. Dan udah banyak tools-tools sekarang yang misalnya bentukannya kayak earphone bisa langsung nge-translate. Belum sempurna tapi udah mengarah ke situ. Dan masih banyak kerjaan-kerjaan repetitif lainnya yang akan hilang. Admin kalau lu adminnya persuasif, bagus ya nggak akan keganti. Orang lu bisa ngedeal bisnis. Tapi kalau lu adminnya cuma bisa balas ready kak, oke kak, kita proses, ya hilang lu. Hilang. Dia pasti hilang. Bahkan sekarang udah ready bahkan ya. Udah ready. Iya. FYP nih kalau diupload. Nah, tinggal nunggu pengusaha-pengusahanya sadar aja gitu berarti ya buat pakai ini ya. Iya. Tapi Mas Anjas pernah gak sih kayak misalnya ini kan emang sering banget kan ngobrol sama AI gitu kan. Pernah gak Mas Anjas nanya orang gitu, orang beneran nih nanya. Terus Mas Anjas mikir gitu, kayaknya mending nanya AI gitu. Oh iya dong. Iya, sometimes ya. Jadi gue punya AI yang gue kembangin sendiri tuh ada 3 tipe ya. Yang pertama yang sifatnya solving regular problem kayak kantor, persoalan hukum dan lain-lain lah ya. Nah, yang satu ini namanya adalah Faraday. Gue ngambil dari nama Michael Faraday. Oke. Karena kantor gue juga di ruko namanya Faraday. Nah, si Faraday itu tugasnya dia adalah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan science. Karena kadang-kadang gue cukup penasaran gitu. Apakah quantum entanglement memungkinkan untuk pertanyaan sulit lah pokoknya. Masa depan bisa communication jarak jauh tanpa medium. Karena nanti search aja namanya quantum entanglement. Bukan santet ya. Bukan. Communication. Bukan. Apakah mungkin itu kan pertanyaan-pertanyaan itu dijawabnya sama AI lebih cepat gitu. Mohon maaf nanti Mas Ferry datang ke sini nanti kalau misalnya ngomong santet-santet. Mohon maaf. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan macam itu. Cuman kalau untuk urusan personal, psychology gue nggak nanya sama AI. Gue lebih baik. Jangan kalau ini itu ya. Semuanya di sini semuanya kalian ya. Kalau ada persoalan-persoalan kalian punya mental health issue dan lain-lain, tanya sama psikolog. Jangan sama AI. Kenapa? Karena kita nggak tahu bias apa yang ditimbulkan dari AI ini. Saat ini tapi ya. Saat ini karena kemarin ada kayak gitu. Terus jawabannya adalah hal yang negatif akhirnya Swiss. Iya. Bahaya sih. Bahaya. Emang. Apalagi personal ya kan. Jangan sampai tiba-tiba Mas Anjas pulang gitu ke rumah gitu sama istri gitu misalkan. Istri. Kayaknya sama AI nadanya nggak setinggi ini. Terus nggak boleh ya. Gak boleh menggantikan peran istri. Sayang TV gitu-gitu masih oke lah. Iya. Dalam goals-goals tertentu AI bisa nge-replace dengan cukup persuasif, tapi nggak seorganik kalau pakai manusia ya. Akan sangat, manusia itu kan emosinya, variabelnya, rayuannya beda. Body language ya kan kalau langsung. Body gesture. Apalagi kalau udah joget-joget di TikTok ya sana. Dan pasti di save sama Son itu ya kan. Apalagi di lapangan golf kan gak mungkin diganti sama AI kan. Itu dia. Karena kita belum sampai tahap Westworld ya. Udah nonton Westworld Mas? Oh belum, baru ya? Westworld series di HBO. Wah itu Mas harus nonton Mas itu. Mas Anjas wajib. Apa ada AI-nya juga? Jadi itu ceritanya tentang sebuah kawasan yang itu isinya AI semua. Lu boleh ngapain aja di situ Mas. Bisa ngapain aja di situ. Bisa ngapain aja. Kan? Tahu sendiri berarti kan Mas. Ada gitu-gitu ya. Kegiatan pertama yang Mas lakukan kira-kira kalau masuk ke situ apa Mas? Makan sate. Tapi itu bisa kejadian dalam waktu cepat sebenarnya. Kalau satu Neuralink dengan cepat diadaptasi. Karena iya kan, maksudnya kita tahu disrupsinya Neuralink akan sangat dekat mengarah ke AI dan dunia fantasi. Meskipun sebenarnya fungsinya banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga akan ke situ gitu. Iya. Neuralink. Coba diikutin tuh, dipasang tuh chipnya di kepala kan, terus dia bisa ngebaca. Iya. Neuralink chipnya Elon Musk. Elon Musk. Udah bisa mengendalikan laptop juga tuh. Oh iya. Sekarang sih udah nyampe situ ya. Tapi kan satu arah output kan. One day bisa, katanya sih kalau dari beberapa media bilang itu bisa nge-erase trauma. Wah, berarti bagus banget sebenarnya. Gila.
Untuk orang yang apa? Trauma mantan. Nah, ya kan? Sangat best seller itu pasti ntar tuh. Iya pasti best seller, apalagi Gen Z ya Son ya. Nah, ya kan? Aduh lagi Iya, ini iya. nih nanti gue diserang lagi. Lagi ini nih nanti ya udah tinggal Neuralink saja. Iya. Hapus. Kan kalau sekarang kan Neuralgin soalnya kan belum Neuralink ya kan bener gak jujur gak ada obat Ada pusing. saja gebrakan panitia kiamat. obat pusing ada Neuralgin. Karena kan masih Neuralgin, belum Neuralink ya kan. Ntar Neuralink Son. Karena perkembangan juga pesat juga apa untuk tangan bionik udah lihat Mas. Oh iya udah lihat. Itu udah luar biasa lah tangan Betul. bionik. Iya. Dan kalau di luar negeri itu dibayarin Mas sama BPJS Betul. Mas. Harganya satu tangan tuh 20.000 sampai 30.000 dolar kalau nggak salah. Udah kayak Tesla bot harganya. Udah bisa digerakin tangannya tapi. Iya sih. Dan itu part of the research kan. Jadi Iya. memang kayak gitu-gitu pasti didukung di sana ya. Iya. Itu pakai Neuralink juga ya? Kan dia bukan connect syaraf kan? Enggak itu Enggak. bukan Elon Musk yang bikin itu lain Tapi lagi. itu Oh. apa baca syaraf tapi belum yang sampai Neuralink. Oh yang kayak micro movement gitu ya? Micro mungkin movement. bacanya ya. Jadi apa lu kalau misalnya gerakin tangan kayak gini itu kan pasti sininya Di sini ada juga gerak. juga. Iya. Dia ngebaca sininya Ngebaca paham sini. nggak? Hmm. Supaya lu bisa gini-gini gitu loh. Ngapain tuh Syat? Ngapain? Gelitikin ketek orang. Oh ya kan? iya. Disability itu is the past lah ya kalau ini suatu hari ya. Tapi ya itu kenapa saintisnya pada semangat karena memang didukung gitu. Oh, iya, Di sini juga benar-benar. kalau didukung pasti semangat banget saya. Pasti semangat pasti. banget itu. Pasti. Dukungan Iya, kita lagi. buat saintis itu optimal juga sih Kan sebenarnya. udah ada dukungan tapi sini. Apa itu? Makan siang ya kan. Nah, Lumayan. Future dikasih makan siang. scientist kan. Future Scientist. scientist. Nah, Future bener juga loh itu. kalau mau Bener dibilang dong. antara hubungan makan siang ini dengan sains itu anaknya anti stunting, one day anaknya jadi saintis pinter. Kita banyak saintis jangan maksudnya orang tuh kadang-kadang Terlalu simple minded. simple Masa minded. mikirnya ntar biar pas udah tua jadi ingat gitu. Oh makan siang dari mana? Kan enggak gitu Hutang kan? budi masa ya. Iya enggak gitu. Iya. Mungkin lah begitu ya. saintis mungkin. dihasilkan dari makanan yang bergizi. Nah, Jangan ke arah itu tadi ya, jangan ya. Dan Coba- juga nutrisi penting ya. Nutrisi Mas, sangat ya. penting. penting, Protein penting. kan makanya butuh susu ikan. Nah, itu dia sama santan kara sekalian kalau bisa. Kan bener nggak? Karena nggak ada nutrisi. Bener nggak ada nutrisinya. Oh salah. Oh enggak ada nutrisinya. Mohon Oh, maaf. nggak tahu ya tapi ada lah pasti ada. Iya, Vitaminnya ada. Ada. Iya kan. Jadi apa bagus juga ya, ada bantuan dukungan juga ya kan. Salah satu juga memindahkan ibu kota juga kan. Jadi kan kalau mau demo kan susah Son ya kan. Oh, Sehingga anak murid lebih fokus belajar. Son. mending Masa belajar depan, daripada bener ya? jauh-jauh Loh. gitu kan. Tapi itu berhubungan sama udara. Udara yang Gimana segar. Gimana tuh, gimana tuh? Pemikiran Gimana yang tuh? fresh kan kalau di Oh sana. iya Oh. benar. Dan di Kalimantan, coba di Jakarta banyak polusi gini kan nat juga kan lo. Oh iya benar juga Mau ya. meeting aja Iya. masuk gang kecil. Ya. Aduh. Nanti gesrek apa kan Nah, pusing stres. Kalau di sana iya, jalan iya. luas, smart life gitu. Nah. Iya, ada meeting besar taunya ISPA ya kan enggak? Iya Ya kan? kan. Sulit kan begitu Son, bener enggak? Iya. Ya kan? Berarti emang udah bener mendukung pemerintah sekaligus anak murid juga tidak demo jadinya karena terlalu jauh kan. Iya. Harus punya tiket dulu Son Nah, Kalimantan. iya, ya kan? walaupun Namanya juga ibu kota kan. nah, Ada nggak ibu yang lebih kecil dari anaknya waktu kecil? Nggak ada kan. Nggak Ibunya ada. lebih besar kan. Pasti Makanya harusnya iya. pulau yang lebih besar. Oh iya bener Iya. juga, bener-bener. walaupun pemimpinnya ke sana masih nanti ya nggak sekarang. Nah, Kan nah, harus disurvei dulu. Nah, survei dulu lah Iya, pelan-pelan. pelan-pelan nggak bisa Ya, langsung agak ini. tergesa-gesa orangnya emang. Iya. Kan? Harus pelan-pelan Aja. dulu. Iya, ya kan? 2045 masih panjang bro. Nah, ya kan debunya harus dilap dulu, Iya. maksudnya kan disiapkan ruangannya segala macam. Kalau gue jadi pejabat nih dipotong-potong video nih bahaya. Cut ya yang bagian Enggak. pejabat ya. Kan ini apa? Bagus. Kok dipotong sih? Iya, Iya. iya. Kenapa Mas Anjas mau nyalon? Kenapa? Wah, enggak. Saya mau kan? jadi practitioner aja tapi membantu pemerintah. Gue demen juga karena kan gimana pun negara kita ini butuh didukung oleh praktisi. Benar. Benar banget. Kita pun salah satu sangat mendukung sekali pemerintah Yes, Son. yes, Ya kan? yes, bener banget. Kan kita salah satu ada logo di sini kan juga. Nah, ya kan logo pemerintah sih. Yang ada di sini nih di sini. Ya kan benar. Pak, sana ya di sini. Sorry Mas. Video BIIKN gue yang buat. Serius. Yang sangat- animasi ini terbang burung terbang sama gedung-gedungnya. Itu. Itu dia. Oh. Makanya gue harus- sangat berambisi untuk harus jadi. Kalau Benar. enggak video gue nggak kejadian nanti. Nah, maka dari
itu memang kita sangat pro sekali ya Son. Sangat pro sekali. Saya minta sedikit aja, maksudnya dikasih tahu pekerjaan apa saja yang akan hilang karena AI ya. Ini benar-benar hilang ya kali ini ya. Mas Anjas juga udah lihat kan pasti yang kemarin tuh yang pas Natal iklan Coca-Cola. Ya kan Oke. sekarang full pakai AI. Oke. Ya kan udah nggak ada aktor, nggak ada artisnya sama sekali, full AI. Sebelumnya juga ada iklan McD di Jepang, sama juga full AI juga. Nah, gimana tuh? Pertama yang paling hilang duluan adalah orang-orang yang bikin podcast. Yang bikin podcast Iya, yang mana? masukin aja Google LM, langsung keluar podcastnya. Oh iya, pantesan ada yang tiba-tiba jadi jenderal dari podcast dari sana. Bercanda ya, bercanda. Tapi gini, gue bisa jawab apapun Takut dia. Kita buang ke sana soalnya. Bukan ke kita, buangnya ke sana. Kan udah mau bikin susu. Oh Jadi iya, pengusaha susu juga laris kok. Iya, udah cukup jangan lanjut. Silakan. Cukup. Pekerjaan apapun yang sifatnya repetitif, silakan dipikirkan aja. Lu pekerjaan lu repetitif nggak? Ngajar. Kalau lu ngajar tiap hari cuman ngasih tahu nilai dari yang diajarkan secara numerik ya akan keganti. Tapi kalau dia nggak repetitif, dia memberikan value, mengubah hidup orang ya kan nggak akan diganti. Administratif, lo orang yang checklist hilang. Repetitif nih maksudnya diulang-ulang terus ya, kerjanya diulang-ulang. sama terus day by day gitu ya. Keuangan? Sama ya keuangan pun kalau dia auditor nggak akan hilang. Tapi adminnya auditor yang masukin datanya ngecek ya hilang. Karena Auditor nggak hilang ya Mas ya? auditor tidak hilang. Jadi ada namanya kualitatif, kuantitatif ya. Kalau sifatnya dia kualitatif, bisa jadi nggak akan ganti sama AI. Maksudnya disulap apa gimana Mas? Maksudnya Mas? Kualitatif itu melihat Di set FGD misalnya Iya. kayak gitu ya. melihat data berdasarkan wording, kualitasnya. Oh iya. Secara jadi processingnya bukan hanya number, tapi dia lihat ada faktor-faktor tertentu di dalamnya, itu nggak akan hilang, cuy. Tapi kalau misalnya dia hanya tugasnya, oh ini berapa persen ya, melihat angka doang, yang akhirnya angkanya disimpulkan dalam bentuk angka lagi, tidak dalam bentuk value, hilang. Iya. Karena ya udah gitu. Terus orang-orang ini ada potensi juga sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lihat ini replaceable dari humanoid robot. Nah, meskipun nggak repetitif, misalnya orang bersih-bersih kan nggak repetitif ya. Maksudnya tetap ada, oh ini tuh pembersih ini harus pakai ini gitu. Nah, itu kalau potensinya humanoidnya gantiin, itu juga bisa hilang. Kayak Tesla bot itu ya. Tesla bot salah satunya. Ada banyak faktor. Salah satunya manusia itu nggak cuman digaji dan kerja, tapi dia ada komplainnya, ada sakitnya, ada keluarganya. Itu mempengaruhi keputusan dari para pengusaha. Betul. Nah, kita balik pertanyaannya, pekerjaan apa yang tidak akan digantikan? Nah, Tapi sebelum itu saya mau ngomongin dulu nih. Kalau Apa di tuh? Cina itu pergudangan di Cina itu 50% udah menggunakan robotik tuh. yes, Nah, exactly. 50% pergudangan loh. Sampai pelabuhan juga kan? Iya. Ya itu maksudnya pelabuhan dan pergudangan. pelabuhan. Nah, Karena apa? Karena fisikal kan. Maksudnya fisikal. Ini kerja nggak- kasar maksudnya. kerja ya. Ya, nggak kasar. cuma zaman sekarang. Dulu waktu zaman mesin uap ditemukan juga banyak kerjaan yang hilang. Oh, Sekarang iya. lebih parah lagi, yang ditemukan adalah intelligence. Oh, Intelligence iya. ini masif. Dia bukan kayak mesin cetak yang hanya menyajikan apa yang ditulis. Dia bisa menyajikan apa yang tidak ditulis. Oh iya. Makanya dunia sekarang mengarah ke situ. Sistem otomasi dan lain-lain. Jadi kayak banyak banget membuat kopi gitu. Itu udah pakai robot semua. Di Cina, waktu gue ke Cina, itu di hotelnya itu pembersihnya juga AI. Gue naik taksinya AI. Autonomous, self-driving, yes. Oh, iya. Self-driving. Itu gue lihat juga di London ada yang cafe isinya full yang jaganya robot semua. Tapi kan kalau self driving car kan lagi belakangan lagi banyak diomongin juga tuh, mobil yang bisa nyetir sendiri, kadang decisionnya suka salah. Iya, Ya itu kan matter of time aja, bro. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat masif banget gitu. Kerjaan yang akan diganti AI adalah kerjaan yang repetitif, yang replaceable tadi, sama yang terlalu membutuhkan energi kasar ya, maksudnya kerja kasar pokoknya gitu ya. Karena mesin Iya. lebih kuat ya maksudnya. Tapi yang paling lama akan digantikan yang pakai otak pasti. Iya, misalnya kita mau nanya ya, di Indonesia ini ada pekerjaan yang pakai otot, tapi otaknya jalan banget. Tukang bangunan. Tukang bangunan. Iya. Nah, Akan keganti nggak menurut lo? di masa depan nggak tahu jujur. Tapi kalau sekarang belum. Sekarang belum. Tapi one day rumah itu 3D printing.
Lu udah lihat belum lo hasilnya? Iya. Udah yang tinggal dirakit ya rumahnya ya. Yes, ya bukan dirakit doang tapi ngeprint ya, kayak jalan gitu. Wah, Masa sih pecah. belum pernah lihat? Udah Ada ya? Udah ada. Udah ada Di nih. printing 3D. Search aja di video ini. Nah, ini tinggal tunggu waktu sampai produknya benar-benar sempurna, bisa di mass product. Gue yakin banget sebenarnya kuli bangunan bukan berkurang 100%, bukan hilang, tapi penggunaannya akan turun banget. Penggunaannya Karena akan kan turun ya. Pasti sangat presisi kan, dari install pipanya lah, temboknya lah, listrik apa segala macam kan presisinya gila tuh pasti. Iya. Gak ada tiba-tiba udah jadi bocor mesti bongkar lagi. Mungkin sangat berkurang itu. Gini, kita harus reflektif sama diri sendiri sih. Karena again penyesalannya datang belakangan ya. Iya. Apakah orang-orang dengan kerjaan yang nggak tertulis, misalnya kita punya 10-100 list pekerjaan akan hilang gitu ya, kerjaan lo akan hilang nggak? Nah itu harus dicek gitu. Dokter memang alat operasinya pakai AI, tapi decisionnya nggak pernah pakai AI, nggak akan pernah. Tapi analyticsnya, nextnya AI akan berperan sangat penting, dan itu meringankan pekerjaan dokter. Dan dokter akan makin kaya dari situ. Iya benar ya. Dokter nggak akan ke-replace di situ ya. Tidak akan ter-replace. Nggak akan. Bagaimana dengan membedah misalnya? AI pasti bisa lebih steady tentunya. Yes. Betul. Semua dokter yang pintar sekalipun punya tangan yang steady. Iya. Benar. AI bisa nggak replace itu? Dalam berarti operasi ini Operasi ya. membedah. Dalam case operasinya one day pasti AI. Pasti. Karena iya. error marginnya juga akan turun jauh. Eksekutornya mungkin AI, tapi yang bikin keputusannya Yes. dokter pasti. Betul. Oh, oke, Jadi saya paham kita sekarang. harus berpikir Gitu. yang kayak gitu. Apapun pekerjaan kita. Iya. Gitu. Yang paling aman adalah orang punya spesialisasi khusus. Pokoknya sebenarnya hanya dia yang bisa ngelakuin, bukan AI. Oh, oke. Gitu. Jadi gimana deh cara biar kita tuh nggak digantiin sama AI gitu aja? Nah, sebenarnya cara paling amannya adalah kumpulin duit sebanyak-banyaknya pensiun. Cara paling aman ya. Tapi kumpulin dana pensiun. mampu nggak kayak gitu? Itu pertanyaan yang sulit kan Oke, sebenarnya. cara paling aman itu. Cara paling aman. Iya. Cuman agak impossible dikit untuk Ada kebanyakan. 3 cara sebenarnya. Cara kedua adalah adaptasi AI di kerjaan kita. Ya. Misalnya lu content creator gitu bikin konten. ah. Nah, AI-nya untuk apa? Untuk nge-amplify message misalnya. Kayak DM ke customer gitu, AI itu. Ngirim link affiliate kalian itu AI biar banyak closingannya kan. Nah, terus bikin talking head-nya kayak gua. Iya. AI-in gitu. Editingnya AI. Jadi kalian tuh kayak berasa gua bos nih. Gua satu orang tapi kayak punya 10 karyawan dengan AI itu. Oh iya. Karena AI sendiri belum bisa memutuskan sesuatu gitu ya. Mumpung belum bisa gitu ya. Iya, bahkan mungkin taste marketnya aja belum ada gitu. Jadi kita kan masih bisa tuh ngegerakin kan. Bisa. Cuman kalau kayak misalnya ya channel ini gitu ya nggak akan bisa kegantiin sama AI. Karena kalian punya taste dari seninya, dari sentuhan-sentuhan jokesnya nggak akan mungkin keganti AI. Gitu masih napasnya cukup masih panjang ya. Itu Tapi cara tetap kumpulin dana pensiun juga tetap ya. Tetap ya. Karena takutnya digantiin sama yang ngomong konspirasi juga tapi bisa manggil arwahnya. Jujur. Itu dia. gue lagi Jujur. pindah nih ke dimensi Jujur. lain. Jujur. Mungkin AI tidak, tapi AI arwah mungkin. Erwah. Mungkin bukan AI ya mungkin ya. Iya. Gitu ya. Karena kita punya ciri khas sendiri ya. Dan kalau seperti musisi atau apa segala macam itu katanya akan dilindungi oleh copyright. Gue udah lihat di masa depan. Kayak yang tadi kita sempat bahas ya, kalau pakai suaranya ya harus bayar. Iya dong. Akhirnya malah makin kaya musisinya. Akhirnya makin kaya. Iya. Jadi adaptasi tadi yang pertama dana pensiun, yang kedua Adaptasi ke divisi. adaptasi ke diri sendiri gitu. Sebenarnya yang ketiga adalah kembangin AI sendiri. Tapi nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Jadi cara paling aman adalah kita punya AI sendiri karena itu yang akan dibutuhkan di masa depan. Makanya sebenarnya Indonesia tuh ada baiknya kemarin ada bikin AI sendiri gitu-gitu kan. Lalu hukum-hukum yang mengatur AI segala macam ini lebih ke hal kompleks tapi penting untuk dipikirkan gitu karena di masa depan perang itu adalah AI melawan AI. Gitu. Iya, autonomous bot lawan autonomous bot. Mana yang lebih canggih dia yang menang. Bukan orang lagi. Orang perang dari jarak jauh bisa autopilot, bisa juga pilotnya jarak jauh gitu. Jujur iya sih, jujur Iya, itu sih. udah dibilang kan di lumayan mana-mana kan. terjadi sih. Soalnya Cina aja kemarin baru nunjukin 10.000 drone terbang langsung bersamaan. Iya. Itu kan untuk show ya sebenarnya. Untuk show sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain juga. Kalau dia punya tracker kepala terus tiba-tiba jedor 10.000 ya sama aja kayak punya 10.000 pistol.
Mohon maaf mas, sudah ada yang kejadian mas di Ukraina. Kita ngomongin aja nih ya kan. Drone itu ditaruhin termite atasnya. Jadi dia bisa nyiram termite dari atas. Termite itu zat yang bisa terbakar. Itu kalau misalnya udah terbakar itu sekitar 4.400 derajat Fahrenheit. Anti Amerika ngomong Fahrenheit. Bener. Celsius. Kasih tahu sama AI. Itu tulisan Celsius. Kasih tahu sama AI. Itu bisa ngebakar hutan mas. Satu drone doang mas. Karena dia termite itu bahkan baja sekalipun bisa leleh pakai itu, ya kan. Sedangkan di Cina itu sudah mengendalikan 10.000 drone. Walaupun drone-nya jenisnya beda tentunya, tapi teknologi pasti ada. Dan dari 10.000 drone itu, satu AI bisa mengendalikan langsung 1.000 drone. Satu AI 1.000 drone. Secara bersamaan loh ya kan. Secara bersamaan. Gila. Walaupun masih ada faulty-nya ya. Ada video yang ngasih lihat ada yang drone-nya jatuh, tapi gue yakin akan nyampe ke sana. Iya. Maka itu nanti physical AI. Physical AI yang kelihatan. Belum yang AI agent yang tidak kelihatan. Nah, yang dia bisa masuk ke sistem, lakukan hack, ledakan nuklir dan lain-lain. Nah, Crazy kan? jadi di masa depan ya perangnya udah berbeda sebenarnya Udah gitu. beda. Ya kan? Jadi gue nggak tahu deh apakah kita masih lebih butuh beli senjata atau develop AI gitu loh maksudnya. Develop senjata AI harusnya. Develop senjata AI. Senjata AI. Soalnya gitu bener. Jadi bisa kebakar hutannya mas. Satu biji doang. Iya bener. Nggak kebayang itu kalau misalnya lagi pada kayak ngecamp di situ misalnya tentara. Habis dong. Dan itu kan bisa kapanpun kan. Iya. Ya bisa kapanpun. Iya kan. Kamikaze itu udah jadi hal yang nggak kamikaze lagi. Nggak ada lagi. Karena ya nggak perlu mengorbankan orang di situ. Iya. Apalagi di Cina sendiri. Ini ngomong-ngomong webcamnya itu udah pakai AI katanya. Oh iya. Udah tahu ya mas ya. Jadi orang-orang di Cina banyak sekarang yang ditutup mukanya, pakai masker, nggak mau kedetek ya kan, karena kameranya itu bisa tahu dia itu siapa. Iya. Benar. Dan gilanya di sana adalah semua integrated. Segila itu. Jadi kalau gue tanya sendiri orang Cinanya adalah mereka mengkompensasi itu. Kenapa mereka mau diawasi? Karena mereka mendapatkan keamanannya. Betul. Itu barter yang sangat worth it gitu fair maksudnya lah ya, untuk fair. rakyat gitu ya. Bahkan kalau ada social credit itu mereka oke. Iya kan udah ada sekarang social Iya, credit ya katanya ya. Jadi kalau melakukan pelanggaran dikurangin. minus. Dan dia juga sempat bilang bahwa AI-nya itu bukan hanya mendeteksi by laporan ya, ditulis gitu ya, enggak. Tapi memang ngebaca misalnya orang ini punya gerak-gerik aneh. Prevention. Memang datang sendiri dan ngelihat sendiri semuanya se-integrated itu. Bahkan Google Map mereka, Baidu, connect ke lampu merah. Jalan. Bener-bener real time. Itu yang paling kelihatan simple, sepele. Iya. Dan lain-lainnya gue lihat robotik segala macam, penelitian dan lain-lain. Gue ngelihat banyak papernya mereka kan. Jadi semua AI yang launching itu punya white paper kalau di kripto ya. Nah mereka white papernya itu gue bacain semuanya. White papernya tuh kayak bisnis plan-nya gitu ya. Ya semacam ya kayak di back end-nya pakai teknologi apa gitu. Kemarin ada jurnal yang ketarik padahal udah gue kontenin tuh. Mereka atletnya itu di track pakai AI. Dipelajari gerakan paling optimalnya, dicitrakan ulang jadi bahan latihannya. Wah gila. Nah konspirasinya adalah itu ditarik jurnalnya karena itu rahasia negara. Wah. Luar biasa ya. Emang yang paling ditakutin itu kalau misalnya AI udah bilangnya wah AI itu bisa memprediksi orang sebelum melakukan kejahatan misalnya gitu kan. Itu kan akhirnya tadi orang ditangkap bahkan sebelum dia melakukan kejahatan. Kita mau percaya siapa akhirnya? Percaya AI nanti gimana gitu takutnya kan. ada ya itu tadi kan propagandanya tadi kan takutnya kan arahnya ke sana lagi. Karena kan bahkan kalau baru niat doang sebenarnya kan nggak beda melanggar hukumannya. Bahkan nggak melanggar hukum. Nggak melanggar hukum. Iya kan? Ya kan? Betul. Yang gue takut cuman kalau AI gantiin polisi sih gue takut sih jujur sih. Takutnya takut gue ya itu. itu ya kayak salah itu. Langsung ditembak laser taunya kan. Iya. Gantiin polisi sih sebenarnya akan mungkin nggak. Sebagai fungsi pengawasan iya. Tapi sebagai yang fungsi execution kayaknya enggak. Karena etikalnya juga enggak bener kalau sampai kayak gitu. Jadi karena kan polisi itu masih harus fungsinya banyak ya, bukan hanya kayak gitu tapi menaungi kan. Kita rasakan sekali kan manfaatnya buat kita. Sekali ya. Iya kan? Sangat itu ya. Jadi sangat bantu ya. Enggak sekedar menggantikan gitu, enggak bisa. Tetap khusus polisi enggak bisa. Tetap decision buat eksekutornya tetap harus dari manusia tetap ya. Kalau enggak bahaya ya. Kita yang bahaya. Iya kita bahaya. Kita bahaya bro. Terakhir banget ini mas nih. Mungkin gak sih AI itu memiliki kesadaran yang sama dengan manusia? That's the question dari banyak orang ya. Bahkan orang yang tertinggi sekalipun ya. Dia jawab. Sebenarnya kalau lihat by data sekarang enggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin tapi agak possibility-nya kecil. Possibility-nya kecil. Masih lama lah, long way to go ya. Ya kita berharap sih tidak ya. Tapi
kemungkinan itu bisa jadi tergantung bagaimana regulasi yang ada sekarang gitu. Makanya Elon Musk kan ketar-ketir dan bilang itu bahaya kan. Selain karena sentimen, karena memang nggak bisa dipungkiri Elon Musk sendiri adalah orang yang sangat visioner banget. Dia bisa tahu worst case skenario-nya apa nih dari teknologi yang ada gitu. Jadi jawabannya we don't know. Kita takut soal itu juga sebenarnya gitu. Tapi mari kita ya lihat sisi positifnya. Iya. Kita harus tetap positif ya. Harus Karena positif. teknologi pasti akan berkembang terus sih. Pasti. Dan Kita lebih nggak bahaya usernya Pak. Lebih bahaya usernya untuk Lebih waktu bahaya ini ya. usernya Sekarang ya. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang iya. Emang banyak human sinful nature manusia tuh jahat banget emang. Nah, Masih banyak disalahgunakan takutnya nanti kalau punya kesadaran AI berpikir sama dengan Mas Anjas ini ya kan. Ternyata kita jadi targetnya juga gitu sebenarnya tuh. Kita Iya. takutnya tuh itu tuh. Iya, Ya kan iya. memang manusia ini hanya merusak saja. Iya, exactly kan. Dia mikir gitu kan kita di wipe kan. Habis kita ya kan Kalau langsung. dikalkulasi bumi bakal hancur nih kalau gini-gini Ada terus manusia. gitu. Ada manusia. Ya kan? Untuk menjaga keseimbangan bumi maka ya kan harus melakukan iya ya kan. Selesai. Gitu. Itu yang bahaya. Tapi ya kita tetap berpikir positif dan terus berkembang ya Son ya. Yes. Kita jangan sampai jadi orang yang ketinggalan. Maksudnya bukannya kita pengen mau sok modern atau apa. Tapi ya apa menurut gua sih kekuatan terbesar manusia tuh nomor satu adalah adaptasi. Betul. Iya, Ya kan? iya. Kalau kita nggak bisa adaptasi, sorry kita udah seperti zombie kita. Iya Ya kan? Jadi kita harus beradaptasi supaya kita bisa survival. Betul. Bisa selamat. Paling penting. Dan ini bukan kita nakut-nakutin ya, bukan ya. Bukan. Ini kita untuk mengajarkan ya supaya lebih kritikal ya, lebih kritis. Enggak, ya supaya kan? maksudnya orang yang bilang, wah itu mah masih jauh bang, gini. Iya, Ya jangan bisa ngegampangin lah. mulai belajar lah ya Iya, kan. iya. Gampang kok belajarnya ya kan. Gimana sih mas kalau orang yang awam banget mau belajar dulu dikit-dikit deh gitu. Yang paling level dasarnya deh gimana mas? Ya sebenarnya pakai aja tools yang ada. Bahkan Jensen Huang ya CEO dari Nvidia tuh bilang ketika dulu lu belajar sesuatu itu butuh proses. Lu bisa 3 bulan, 4 bulan, setahun gitu belajar apapun. Tapi sekarang dengan adanya AI ini, it's your teacher, it's your Aristotle. Jadi kita bisa minta apapun, bahkan tanya kepada AI cara menggunakan AI. Wah, iya bener banget. Kalau sih. udah mulai tahu, mulai suka, adaptasi, lakukan implementasi berikutnya. Nanti itu menyesuaikan akan jadi naik. Makin tinggi lu makin bisa, bahkan lu bisa bikin sendiri pun itu that's a great things. Tapi kalau bisanya sampai adaptasi aja, also good things. Mungkin simpel-simpelnya ya download aja dulu aplikasinya misalnya Ya, gitu ya. Terus betul. pakai pas lagi waktu luang. Ada pertanyaan coba pakai. Yes. Nanti di compare sama Google misalnya atau apa. Pelan-pelan dulu ya. Nanti lama-lama udah kebiasaan naik lagi levelnya. Gitu aja ya. Benar. Iya. Jadi- Dan gak sulit ya Son ya makanya ya. Iya. Lama-lama yang tadi guru kalau misalnya, lah ini ChatGPT jawabnya kayak gini, ntar gurunya jawab, lah ini di Gemini kayak gini. Nggak perlu kayak gitu kalau di sini di kacamata lu udah ada AI-nya. Fact check tuh hanya sebatas kedip aja kan. Nah, itu nanti pasti ada Pasti sih. perkembangan. Udah ada, tinggal nunggu sistemnya perfect dikit aja. Iya ya. Iya. Kayaknya belum sempurna tapi ya kalau yang saya lihat ya. Belum Tapi dia bisa. bisa translate apa segala macam kan? Iya, tapi kan maksudnya kalau ada layar di sini untuk fact check, terus penggeraknya kursornya adalah tangan kita gini Iya. doang. Oh, itu sih udah kalau itu yang itu. Iya kan, jadinya kita apapun kita misalnya ngobrol nih, udah nggak ada sotoy-sotoy, semuanya by data gitu. Bener. Ini yang Bener. bokis-bokis selesai ini. Nah, apakah itu akan mematikan seni conversation tapi? Iya. Pertanyaannya itu ya kan? Karena kan Enggak. pasti ada yang kadang orang kan Akhirnya orang- ngomong dilebay-lebayin sedikit. Nah, Oh iya, buat pasti. ketawa-tawa misalnya just ya kan? for fun gitu Tiba-tiba kan. nanti ada satu yang itu tidak benar. Menurut AI begini. Akhirnya diem semua. keluar dari circle. Nanti gue dulu punya teman dikeluarin. kayak gitu nggak seru tuh. Gak seru ya punya teman kayak kita. Dikit-dikit buka Google dia serius. Nah. Kita ngomong apa buka Google depan kita. Aduh, itu langsung mati obrolan ya kayak gitu ya. Selesai. Selesai obrolan ya. Iya, Berarti iya. ada mengganggu seni conversationnya juga Nah, sedikit-sedikit itu. ya. Jadi harus Walaupun- situasional ya, harus tetap ya. Iya, kalau di atas jam 12 malam lepas dulu kacamatanya. Nah, itu dia. Itu. Ya kan? Betul, Jadi betul. memang harus wise juga ya makainya harus Yes. wise, mempelajari juga harus wise dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan membangun. Itu Betul aja, oke? sekali. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan episode hari ini bisa memberikan insight dan saya rasa nih insightnya sangat luar biasa. Luar biasa banget. Ditambah banyak ketawa-tawanya juga ya. Son. Itu luar harus. biasa. Nah, ya kan karena kalau misalnya terlalu serius pasti pada tidur nonton ini. Bener gak? Gak apa-apa loh ditonton sambil tidur.
AdSense-nya kan lebih banyak ya. Iya, walaupun nggak apa-apa ya, tapi kan kita harapannya supaya penonton berkembang, bener Supaya nggak? berkembang, Ya kan, maju. mudah-mudahan apa yang kita mengundang Mas Anjas ke sini bisa menjadi hal yang positif dan juga membangun penonton juga. Yes. Walaupun banyak lucu-lucunya, tapi ambil positifnya, buang jeleknya gitu ya. Oke, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, dan jangan lupa untuk komen juga ya kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, karena itu adalah Dice Respect for Us. Oke, sampai jumpa di episode yang inspiratif dan edukatif yang selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.